Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, bersama saya Muhammad Haris Farizi Fadza. Pada segmen kali ini kita akan sedikit berbincang tentang suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pelajar, yaitu bagaimana cara menumbuhkan minat dan nikmat dalam belajar. Simak video berikut ini. Ada 3 cara yang bisa saya berikan dalam video kali ini. Yang pertama, itu menumbuhkan mindset. Mindset bahwa menuntut ilmu atau belajar itu adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Karena kalau kita hanya menjadikan menuntut ilmu atau belajar itu hanya sekedar kewajiban dan tuntutan, maka kita akan merasa terbebani dalam menuntut ilmu itu. Segala hal yang kita lakukan dalam proses belajar itu akan terasa berat, sehingga mau nggak mau semuanya terasa terpaksa gitu. Maka kalau kita menjadikan ilmu itu sebagai kebutuhan hidup yang kita butuhkan untuk kehidupan kita yang lebih cerah di masa depan, maka insya Allah itu akan membuat kita lebih menikmati yang namanya belajar dan menuntut ilmu. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama bernama Fathul Musiri yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, bukankah orang yang sakit itu ketika dia tidak diberikan makan dan minum selama 3 hari ia akan mati? Tentu saja. Begitu juga dengan hati dan akal. Ketika ia tidak diberikan ilmu dan hikmah, maka ia juga akan mati dan tidak ada gunanya. Dan yang kedua yaitu biasakan diri bergaul dengan ilmu dan membentuk lingkungan keilmuan. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan keilmuan di sini tidak hanya terbatas dengan teman-teman sekitar kita, ataupun teman-teman satu majelis dengan kita, atau menghadirkan puluhan buku untuk kita sama-sama baca. Bukan hanya itu saja, ya. Apa yang kita baca di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dan apa yang kita nonton di YouTube itu juga menjadi lingkungan keilmuan kita. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk mencari ilmu, untuk menumbuhkan cinta ilmu itu, ya. Misalnya kalau kita kasih sampel contoh ya, pagi-pagi misalnya ketika sarapan, atau karena ini kan waktunya puasa ya, misalnya ketika berbuka ya kita sempatkan diri mendengar ceramah misalnya 5-10 menit itu cukup. Atau ketika sambil masak misalnya kita sambil mendengarkan rekaman ilmu yang sudah kita pelajari, atau mendengar ya kalam-kalam hikmah di YouTube maupun apapun itu sudah bisa kita katakan sebagai pencapaian dalam menuntut ilmu, meskipun sedikit ya, meskipun sedikit ya. Dengan kita menumbuhkan yang namanya lingkungan keilmuan yang ada di HP kita misalnya, itu juga bisa disebut sebagai bergaul dengan ilmu ya, berada di lingkungan ilmu yang sedang kita buat, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu memvisualisasikan ilmu. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan seakan-akan ayat yang kita baca itu turun kepada kita, menghitop diri kita. Jadi seakan-akan Allah itu sedang berbicara dengan kita, sehingga kita bisa lebih meresapi dan menghayati rangkaian bacaan kita di dalam Al-Quran, seperti itu. Atau ketika kita membaca buku-buku sejarah misalnya, kita hadirkan diri kita seakan-akan masuk di dalam rangkaian cerita tersebut. Kita menjadi salah satu aktor lah yang ikut serta dalam kisah yang sedang kita baca dalam sejarah, seperti itu. Atau ketika kita membaca kitab-kitab para ulama misalnya, kita hadirkan diri kita seakan-akan berada di depan musannif, berada di depan pengarang kitab yang sedang mengimlakkan kitabnya kepada kita. Dan kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga bisa berdiskusi, memberikan arahan dengan mencatat apa yang sekiranya kita bisa berikan dalam pemikiran yang disampaikan musannif, seperti itu. Jadi segala hal yang ada dalam kitab itu, baik itu perdebatan atau permasalahan yang pelik, kita seakan-akan ikut serta dengan musannif dalam menghadirkan permasalahan dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Itu dia 3 tips dari saya tentang bagaimana cara menumbuhkan minat dan nikmat dalam belajar. Tentunya teman-teman pasti punya banyak sekali insight dan ide-ide lainnya terkait hal ini. Jadi bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.